Sepupu otaki kematian BBM santri di Bekasi sempat diam-diam melarikan jasad korban ke rumah sakit. Seorang santri berinisial BBM tewas diduga dianiaya ketika masih berada di pondok pesantren. Fakta baru terkuak ternyata dalam kematian remaja 14 tahun itu diduga adalah sepupunya sendiri. Jika memang benar demikian, apa motif sang pelaku berbuat keji menghilangkan nyawa korban? 4 tersangka sudah ditetapkan pasca kematian BBM. Mereka adalah para senior korban di Ponpes, yakni AF 16 tahun, MN 18 tahun, MA 18 tahun, dan AK 17 tahun. Mengutip tribunmedia.com, lokasi penganiayaan terjadi di salah satu pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur. Awalnya korban menghubungi keluarga untuk meminta dijemput dari pesantren pada tanggal 19 Februari 2024. Di tanggal 21 Februari 2024, korban didatangi dua orang pelaku di pesantren guna meminta klarifikasi keluhan korban kepada orang tua tentang kondisi ke pesantren. Pelaku kemudian menganiaya korban karena kesal dengan jawaban yang diberikan korban. Beberapa saat kemudian datang dua pelaku lain yang ikut menganiaya korban. Aksi kekerasan baru terhenti setelah korban diselamatkan santri lainnya. Diduga bentuk penganiayaan sangat mematikan sehingga membuat korban meninggal dunia. Korban terluka dengan cukup parah. Pelaku nekat membawa korban dengan bonceng 3 menggunakan motor. Kepergian para pelaku sambil membawa korban diduga tak diketahui pengurus pondok pesantren. Bukan tanpa sebab hal tersebut dilakukan oleh para pelaku lantaran panik dengan kondisi BBM. Hal ini membuat para pelaku nekat membawa korban ke rumah sakit. Satu dari keempat tersangka adalah AF yang tak lain masih sepupu korban. Kuasa hukum tersangka Rini Puspitasari mengatakan awal mula penganiayaan itu terjadi berawal dari AF yang merasa kesal dengan sikap korban yang dianggap susah dinasihati. Saat itu terutama berkenaan dengan perilaku korban yang tidak mengikuti aktivitas pesantren. Hal lain yang membuat AF jengkel masih kata Rini karena korban pernah mengadu AF ke orang tuanya. Adapun aduan itu tentang korban yang merasa sakit hati di pesantren tetapi tetap disuruh bekerja. Padahal yang dimaksud pelaku bekerja adalah piket membersihkan kamar seperti menyapu maupun tugas lainnya. Saat AF mengklarifikasi korban perihal aduan itu, dia merasa tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Sedangkan sikap korban itu akhirnya membuat AF hilang kesabaran dan terjadi pemukulan. Pelaku sendiri tidak menyangka akibat pemukulan itu korban meninggal dunia.